Shalom semuanya. Kita sudah belajar banyak sepanjang minggu ini tentang Yesus yang menyelesaikan misi Bapa di bumi, dan hari ini secara khusus kita mau belajar bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita anak-anak Tuhan, dan Dia terus bekerja di dalam kita sampai rencana Tuhan yang sempurna itu digenapi dalam hidup kita. Dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai 15 dan juga Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kita melihat ada peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur dalam hidup kita. Teman-teman, dalam situasi kita saat ini dengan pandemi COVID-19, ya mungkin kita juga terkadang merasa ada kesepian, ada masalah-masalah, beban-beban dalam hidup kita, sehingga kita kurang damai sejahtera atau sukacita. Hari ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu ada menyertai kita. Dia selalu mau menghibur dalam segala situasi kehidupan kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu adalah penolong. Teman-teman sekalian, kita sekarang ini ya di dalam komunitas kita sudah mengalami banyak perubahan. Dengan situasi ini kita tidak bisa lagi kumpul bersama-sama, ya. Kita sulit sekali dengan kondisi yang ada, di mana-mana orang juga masih takut, khawatir karena virus ini masih terus menyebar. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu selalu ada, siap untuk menolong kita, sehingga kita bisa menghandle situasi-situasi kita, menghandle perasaan-perasaan, emosi-emosi kita, sehingga kita tidak terbawa dengan perasaan takut, khawatir, bahkan apapun juga yang sedang terjadi mungkin dalam keluarga kita saat ini. Karena kita stay di rumah, kita tetap punya hubungan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus akan siap menolong apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, dikatakan Roh Kudus akan mengajar kita dari satu kebenaran, dari satu firman kepada firman yang lain, ya. Kita sudah beberapa kali ibadah Femsel online, dan setiap ibadah Femsel online saya secara pribadi juga diberkati dengan kebenaran-kebenaran. Ada yang baru dan ada yang saya juga sudah lama tahu, tetapi lewat pekerjaan Roh Kudus ada perkataan-perkataan hikmat yang baru yang dimunculkan, yang juga kembali mengajar, menguatkan, meneguhkan saya, sehingga saya melihat ternyata kebenaran itu begitu dalam dan begitu luar biasa. Ada perubahan pola pikir lagi. Misalnya kemarin kita belajar tentang Korem Deo, teman-teman, yaitu kita terus mengalami hadirat Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya kita tahu, tapi kita juga belajar mengingatnya dan belajar mempraktekannya setiap hari. Bahkan kita punya partner yang juga di dalamnya kita bisa saling mengalami Korem Deo ini, sehingga terjadi perubahan. Jadi mari terus kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus akan membuat kita mampu menghadapi kehidupan kita, bahkan juga kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.